Kamu pernah nggak bingung dengan cara melakukan alokasi aset? Apakah harus dominan di saham atau harusnya lebih banyak di obligasi atau cukup dengan reksadana saja? Nah, untuk mengatasi kebingungan tersebut, saya biasanya searching tokoh-tokoh terkenal di dunia yang dikenal karena punya private equity atau pengelolaan dana yang hingga triliunan. Salah satunya adalah si Ray Dalio. Dikenal dengan bukunya yang berjudul Principle dan founder Bridgewater Associates. Ray Dalio memiliki cara alokasi aset yang disebut dengan all-weather portfolio. Jadi kalau diterjemahkan artinya portofolio yang dari segala jenis cuaca dia akan baik-baik saja karena emang kita tahu perbedaan situasi ekonomi akan membuat suatu jenis aset investasi akan berbeda-beda returnnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah seperti apa pembagian portofolio dari seorang Ray Dalio dan apakah seorang yang kayak kita, para retail ini, bisa meniru portofolionya dan gimana cara saya sendiri melakukan alokasi aset. Cek videonya, jangan lupa like dan subscribe karena kelanjutan channel ini akan tergantung dari like dan subscribe. Hai, saya dari Pintar Saham, tempat kamu dapetin insight tentang investasi yang bisa bikin kamu cuan. Jadi kita langsung bahas tentang alokasi portofolio yang dilakukan oleh seorang Ray Dalio. Jadi di Ray Dalio ini, sebenarnya kalau kamu ingin cek YouTube-nya, dia punya channel YouTube sendiri yaitu Principle by Ray Dalio. Itu kalau kamu yang tertarik dengan ekonomi, dunia, dan geopolitik, akan sangat menyukai pembahasan di YouTube ini. Video tentang Ray Dalio juga sebenarnya udah banyak ya yang kamu bisa lihat di YouTube. Salah satunya channel YouTube di Gita Wirjawan. Di Twitter terkenal karena fokus dan analisis mereka terhadap berbagai siklus ekonomi. Jadi Ray Dalio mengakui bahwa dia tidak dapat memprediksi masa depan, sehingga perlu portofolio yang mengurangi dampak dari peristiwa ekonomi yang tidak terduga, yang dikenal sebagai peristiwa Black Swan. Dalio mengusulkan bahwa ada 4 hal yang mempengaruhi nilai aset, yaitu inflasi, deflasi, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan menurunnya pertumbuhan ekonomi. Dari hal itu, Dalio mengharapkan kita dapat melihat 4 musim ekonomi ceritanya, yaitu inflasi lebih tinggi dari perkiraan, inflasi lebih rendah dari perkiraan, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, atau pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Dalio melihat atau memilih kelas aset yang berkinerja baik di setiap musim yang berbeda dengan tujuan diversifikasi yang memungkinkan pertumbuhannya itu konsisten gitu. Jadi sebagai contoh nih misalnya kalau kamu pada saat pandemi kita tahu kan emas naik banget atau pada saat orang lagi panik-panik emas ya naik dia tapi saham turun atau ketika apalagi nih misalnya ketika inflasi tinggi kira-kira komoditas yang naik atau bagaimana. Nah, jadi saya langsung coba sambil lihat pembahasannya sebenarnya portofolionya si Ray Dalio ini di mana aja ya. Nah, jadi kalau based on dari berbagai sumber yang saya coba kumpulkan, nah ini kamu bisa lihat portofolio sebenarnya hanya 30% di saham dan dominan itu justru di long term bond atau obligasi dengan jatuh tempo yang panjang itu 40%, kemudian intermediate atau jangka pendek sampai menengah itu 15%, sisanya di komoditas 7,5% dan di emas 7,5%. Oke, sekarang kita coba cari tahu dulu gitu ya tentang seperti apa strateginya ya. Jadi ini salah satu website yang menurut saya penjelasannya oke terkait dengan Ray portofolionya itu yaitu outdollarsandData.com. Jadi penjelasannya ya. Nah, jadi pada dasarnya ekonomi itu kan dibagi 4 kuadran seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi growth, inflation, rising, and falling. Jadi dari keempat gini misalnya nih, from this gini ya, coba saya langsung translate aja ya. Jadi oke, from ketika harga naik, price-nya naik, maka komoditas dan emas yang cenderung naik. Dan ketika harga turun atau inflasi menurun, yang bagus itu biasanya obligasi. Dan ketika pertumbuhan meningkat, itu saham yang biasanya berkinerja dengan baik. Dan ketika pertumbuhan menurun, lagi-lagi bond atau obligasi yang cenderung berkinerja baik. Jadi kalau diaplikasikan atau dibagi kuadrannya, jadinya seperti ini. Stock, commodities gold, bonds, and bonds. Depends ya. Jadi apapun situasinya, maka portofolio ini akan jadi baik-baik aja dan bertumbuh terus ceritanya dengan asumsi alokasi aset yang seperti tadi. Sekarang kita lihat bagaimana kinerja dari si portofolio all weather. Jadi kalau based on website ini sejak Februari 2006 compound rate-nya itu 6% per tahun
yang sepertinya memang lebih rendah dibanding 60-40 ya. Jadi di US sana itu ada namanya pembagian portofolio yang sifatnya 60-40. Jadi stoknya 60, obligasinya 40. S&P-nya seperti ini, kemudian drawdown-nya juga lebih lebih rendah justru dibandingkan yang lain. Dibandingkan ini ya, portofolio 60-40 ya, 60 saham, 40 obligasi. Jadi terus kita coba cek lagi nih dari sisi yang lain, drawdown-nya yang jelas lebih rendah, tapi kalau dari sisi return memang dia tidak sehebat atau seheboh yang kinerja portofolio yang lain ya. Saya mau coba bandingin dengan S&P Index ya. Oke, nah sekarang kita coba lihat perbandingannya dengan S&P atau indeks ya. Tadi saya coba lihat di sini dapatnya korelasi sebagai berikut. Oke, ini mediannya, ini base-nya, monthly return, dan sebagainya. Ini lengkap banget ya. Kalau di tempat, kalau US tuh memang data-datanya dia tuh lengkap banget. Oke. Nah, kita coba compare dengan S&P ya. Jadi dari S&P itu terlihat, oke, nah jadi kalau dibandingkan dengan S&P ya, ini based on 60 obligasi atau saham, kemudian all weather portfolio dan S&P, memang terlihat return dari S&P indeksnya justru lebih baik dibanding all weather portofolionya si Ray Dalio. Cuma lagi balik lagi ke kuncinya bahwa di sini mereka lebih mementingkan risk yang lebih rendah gitu ya. Jadi drawdown-nya dia justru lebih baik dibandingkan S&P maupun strategi 60-40 saham obligasi. Oke, seperti itu. Dan bagaimana dengan cara saya sendiri dalam melakukan investasi aset? Nah, jadi kalau dari saya sendiri bagaimana cara melakukan aset, saya biasanya mencoba membagi menjadi 3 jenis kategori ya, anggap ya. Moderat, kemudian dari sisi agresif, dan juga dari sisi properti. Nah, dari sini saya coba memilih cuman misalnya hanya 4 jenis aset ya. Saham, reksadana indeks, obligasi, RDPT, kemudian ada emas, RDPU, atau deposito. Nah, jadi proporsinya kalau kita kategori moderat, maka seperti ini, dominannya di obligasi. Tapi kalau kita agresif cenderung, maka kita lebih dominan di aset. Saham pun biasanya saya bagi lagi nih, saham kategori dividen atau saham kategori big cap dan saham kategori swing trading. Jadi ada 3 kalau untuk saham doang nih. Jadi misalnya dia 60%, target return 10%. Maka sebenarnya berapa sih ekspektasi returnnya dengan misal kita menyisihkan 2 juta tiap bulan ya. Nah, jadi dari sini kan bisa diekspektasikan, oh saya berarti 7,05, ini 8,55. Sedangkan tadi si all weather portfolio sendiri secara konsisten 6-7% per tahun. Ya, jadi sebenarnya return yang kategori tinggi itu 2 kali, minimal 2 kalinya inflasi tahun. Jadi kalau teman-teman mencoba mengejar 100% setahun, ya boleh-boleh aja. Cuman pertanyaannya apakah konsisten? Sekali lagi, tidak perlu besar-besar, yang penting konsisten dulu, nanti dia dengan sendirinya compounding kan gitu kan ya. Oke, itu aja dari saya. Thank you banget. Semoga sehat dan cuaca selalu buat kamu. Jangan lupa like dan subscribe-nya.